Kemarin saya baca berita, ada kita pejabat DTT, dia bilang ini corona, ini flu biasa. Luar biasa. Mangkali zaman sekarang orang NTT masih ada yang dari Kupang pi Jakarta, kok dari Kupang pi Surabaya, kok dari Kupang pi Bali, kok naik kulit kacang sampai. Virus corona bisa bilang ini flu biasa nih. Saya cerita dari orang yang alami langsung yang cerita ke saya. Ada satu kawan satu dari Bejawa, kawan sekolah SMP di Seminari Todabulu Mataloko, Seminari Santo Yohanes Bregmans Todabulu Mataloko, Ngada, Flores. Dia anak dari Bejawa, nikah orang, dia punya istri orang Cina. Jadi mereka tinggal di sana, di Cina. Dia bernama Gary Mola. Halo Eja, salam Eja. Dia cerita bahwa selama 2 bulan mereka tidak keluar rumah. Dia punya istri, dia punya anak, dorong satu keluarga dalam rumah. Selama 2 bulan, sampai keluar. Keluar rumah, ancaman tembak mati. Tapi dia bilang apa? Kita harus ikut perintah dari pemerintah. Pemerintah bilang apa, kita harus ikut. Pemerintah bilang dalam rumah, kita harus dalam rumah. Mau selamat dalam rumah? Tidak bisa. Harus dalam rumah. Karena ini virus bahaya. Virus ini bahaya. Sudah. Dari Cina kita pindah ke Italia. Ada saya teman sekolah, teman SMA. Dia seorang suster, tugas di Italia. Namanya Suster Gertrudis Giri. Halo Suster Udis. Salam Suster. Suster Udis ini pun juga menulis di Facebooknya dia, menceritakan bahwa virus ini berbahaya, sangat bahaya. Dia menganjurkan kita untuk tetap di rumah, diam saja dalam rumah sampai wabah ini selesai. Mereka di Italia itu awalnya anggap remeh masalah ini, karena mereka berpikir bahwa mereka punya peralatan medis lengkap, mereka punya obat. Italia itu punya obat yang terbaik di dunia, salah satu negara yang punya obat terbaik di dunia itu Italia, selain Cina dan Jerman. Cina, Jerman itu untuk obat medis bagus, paling bagus. Termasuk Italia ini, obat-obatannya itu paling bagus. Mereka anggap remeh, tapi pada akhirnya apa? Terakhir 2 hari lalu itu yang meninggal sudah 5.000-an orang. Yang positif dan sedang dirawat itu 60.000-an orang. Coba hitung, berapa puluh ribu lagi yang akan mati gara-gara ini corona. Sudah? Kita pindah ke Amerika ya. Ada saya punya kakak senior, kakak tingkat di sana. Waktu di seminari Santo Yohanes Bregmans Todabulu Mataloko itu, saya punya kakak tingkat itu, dia sekarang jadi misionaris di Amerika, di Louisiana. Dia namanya Pater Stanley Jawa. Salam hormat kayak Pater. Pater Stanley Jawa ini cerita bahwa negara Amerika, negara besar ini kewalahan dalam menghadapi ini virus ini. 50 negara bagian Amerika kewalahan dalam menghadapi ini virus. Tahun 90-an itu pernah Amerika ada virus antraks. Pernah. Virus antraks itu dari sapi. Maka itu waktu itu semua sapi-sapi Amerika itu dibantai habis. Karena virus itu datangnya dari sapi. Tapi tidak separah ini. Sangat parah. Bayangkan, negara-negara besar, Italia, Amerika saja kewalahan ya, menghadapi ini virus corona ini, ya. Tapi kita, NTT, anggap virus corona ini cuma seperti flu biasa. Astaga. Ini satu bentuk pelecehan sebenarnya, ya. Pelecehan terhadap tenaga medis, ya, terhadap dokter, terhadap perawat,
terhadap tim sukarela, tim penanggulangan bencana, kepada orang-orang yang rela korbankan tenaga, waktu, keselamatan jiwanya, keselamatan nyawanya dia sendiri hanya untuk merawat, menolong orang-orang yang korban corona ini. Ya, banyak loh dokter, perawat yang sekarang dirawat karena positif terjangkit corona. Bahkan sudah ada yang meninggal. Terus kita dengan gampangnya ngomong bahwa ini cuma flu biasa. Luar biasa, sangat luar biasa ini. Ya, dampak corona ini luar biasa. Ini dia bukan cuma serang satu negara, ini serang seluruh dunia. Bumi kita ini sekarang sedang sakit. Terus kita orang NTT, ada kita punya pejabat yang bilang bahwa ini cuma flu biasa. Ini blunder ini, ya, blunder. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa bersinergi, ya, bersatu, memberi himbauan, ya, mengeluarkan aturan-aturan, ya, meliburkan sekolah, meliburkan PNS, ya, melarang orang untuk bikin acara-acara pesta segala macam. Bahkan gereja pun juga, ya, dari Bapak Uskup anjurkan untuk jangan buat misa di gereja, kita misa online saja, live streaming saja, ya, untuk memutus ini penyebaran virus ini. Tetapi ada pejabat lain yang bilang ini virus cuma flu biasa. Ini blunder. Semoga ada klarifikasi. Semoga ada penjelasan yang masuk akal. Dari staf ahlinya atau dari orang-orang dekatnya, dari pejabat yang menyatakan ini, supaya masyarakat ini jangan dibuat pusing, dibuat bingung, ya. Kita menghadapi wabah, tapi ada pejabat kita bilang ini cuma flu biasa. Ini bukan flu biasa. Satu hal lagi, sekarang kita semua ini butuh itu ADP, alat perlindungan diri itu. Masker, terus ini barang-barang seperti gini, ya, antiseptik ini. Tidak ada langka. Cari di mana-mana tidak ada. Ada pun harga mahal. Di Denpasar ini masker itu jual itu harga 100.000. Sekarang kalau ada harga satu biji 100.000. Ini barang yang kecil-kecil begini ini, normalnya itu 9.000, ya, 10.000, 11.000. Sekarang kalau ada pun juga bisa harga sampai 50, 60.000. Terus ada yang beranggapan bahwa itulah hukum ekonomi. Hukum ekonomi itu betul bahwa barang langka harga naik, barang limpah harga turun, itu betul, itu hukum ekonomi, itu standar. Tetapi yang terjadi ini bukan hukum ekonomi yang terjadi, ini adalah hukum keserakahan. Hukum keserakahan. Barang-barang ini bukan tidak ada, bukan tidak diproduksi oleh pabrik, diproduksi oleh pabrik secara limpah, banyak. Ya? Hari-hari normal sebelumnya itu di semua apotek ada, di semua minimarket, semua supermarket ada. Bahkan di kios-kios kecil, di warung-warung kecil itu juga ada jual barang-barang ini. Ya? Tapi dalam 1 hari, 2 hari itu semua bisa lenyap. Lenyap kemana? Ini barang ditimbun. Bukan langka karena memang bukan langka karena tidak diproduksi, bukan. Barangnya ada tapi ditimbun. Apotek-apotek itu timbun barang ini. Tujuannya apa? Dikasih ke penimbun itu untuk jual harga lebih tinggi. Itu di Kupang itu, yang kedapatan, yang polisi tangkap itu 8 dos masker itu, yang apotek punya itu mereka mau kirim kemana coba? Ini bukan hukum ekonomi yang berlaku sekarang, ini hukum keserakahan, dan itu biadab.
Lu mencari keuntungan di bencana. Hah? Ini sedang ada bencana. Seluruh dunia bencana. Hadapi bencana yang sama. Lu ambil keuntungan dari bencana. Lu biadab. Biadab. Lu bangsa. Kamu yang timbun-timbun masker, timbun-timbun hand sanitizer.